Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Winata menjumpai Anda dalam program Bali Post Talk. Dan kali ini saya akan mewawancari seorang pengusaha senior, Pak Panundianakun, berkaitan dengan kondisi perekonomian ya setelah kita hampir memasuki 15 bulan, hampir menjelang 1,5 tahun sebenarnya di masa pandemi. Dan kita mendengar kabar bagaimana kemudian ekonomi Bali sangat terpuruk, hampir minus 10% di tahun ini, dan ini memang menjadikan kita cukup mengerikan. Makanya dorongan untuk membuka segera pariwisata, border internasional terus didengungkan. Tapi apakah ini menjadi solusi yang tepat, ataupun kalau dilaksanakan apa yang mesti kita lakukan, dan bagaimana kondisi dunia usaha sampai saat ini? Kita sapa langsung Pak Panundianakun. Om Swastiastu Pak Kun. Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Ya. Bagaimana kabarnya Pak Kun? Ya, kabar sehat-sehat nih. Bisa ngobrol-ngobrol dengan Pak Kun, bisa cerita mungkin sebagai pandangan dunia usaha. Pak Kun kan sudah senior, sampai kita 1,5 tahun. Membaikkah kondisi kita atau semakin parah ini Pak, secara ekonomi Bali? Sampai sekarang ini belum membaik. Belum membaik. Ada gerak-gerik perdagangan wisatawan kan udah naik. Lokal terutama ya. Sekarang itu udah sampai 8.000 orang. Hotel-hotel tertentu huniannya udah lumayan. Karena hotel yang brand luar negeri yang masih baru, kan orang pengen mencoba, contohnya di Nusa Dua area itu. Dan kita bersyukur, ini mudah-mudahan ya bulan depan tuh segera dibuka border internasional kita. Ini kan penting sekali. Memang kalau kita bicara 1,5 tahun ini sudah minus berdarah-darah. Ini tidak hanya sektor pariwisata saja, termasuk sektor yang lain. Karena kalau kita ngomong manufacturing, ngomong ekspor import, semua minus. Importnya juga minus, ekspor juga minus. Di comparing tahun 2019. Kenapa? Pembeli langsung kan tidak ada sekarang lagi. Kita ini kan yang online, lewat email, lewat WA. Pembeli nggak bisa ke Bali karena memang keterbatasan kan, pesawat ke Bali juga sedikit dan belum ada sama sekali, semua kan lewat Jakarta. Ekspor kita juga kesulitan, baik itu kontainer yang mau lewat laut, baik itu air freight yang lewat udara, kan nggak ada di Bali, kita semua lewat Jakarta. Jadi itu, dan harga pun naik ya. Mati lagi gitu. Kalau hotel kan Bali tahu sendiri kan, Bali ini kan apa istilahnya, yang hotelnya paling banyak di Indonesia adalah Bali ya. Secara internasional Bali ini kan sudah sangat memenuhi syarat untuk itu, tapi tergantung depending on tourism. Dari hampir 60% PAD Bali kan pariwisata. Itu kan ada berapa stakeholder yang terlibat di situ. Makanya kalau dibuka secepatnya akan lebih baik. Cuman kita harus ada aturan-aturan bagaimana nanti kalau wisatawan datang dari Singapura, misalnya pekerjaan kita antara Bali, Singapura itu bagaimana? RRT dengan RRT Bali itu bagaimana? Atau Belanda, itu kan ini perlu aturan. Perlu ada aturan yang tegas Pak ya untuk. Apakah turis harus di PCR dulu sebelum berangkat dari negaranya, dan di sini lagi harus di PCR dan karantina. Kan kalau karantina terlalu lama kan orang nggak mau. Baik. Oke, kalau kita bicara tentang, ada informasi yang mengatakan bahwa kalau tidak segera dibuka, perekonomian Bali akan mengalami kerusakan permanen gitu ya. Nah, apakah menurut Pak Kun ini artinya logika yang bisa kita terima bahwa kalau tidak dibuka ini akan terjadi kerusakan permanen, dan sejauh mana ini kerusakan permanen yang dimaksudkan kalau menurut Pak Kun? Yang dimaksudkan hotel-hotel yang ada itu akan jadi rumah hantu. Rumah hantu. Ini mohon maaf, kan begitu. Iya. 145.000 kamar itu kan jadi rumah hantu. Rumah hantu ya. Suatu saat nggak ada biaya lagi untuk maintain hotel itu. Bayar karyawan nggak ada. Sekarang ini kan udah banyak PHK sebetulnya. Kita mohon maaf saja, ini kita nggak boleh keras-keras tentang ini kan. Namanya unpaid leave. Unpaid leave ya. Jadi nggak masuk kerja nggak dibayar. Kadang-kadang orang kerja ada setengah bulan. Gaji separuh, kos, kerjanya cuma seperempat bulan ya seperempatnya, kan begitu. Jadi memang udah lama, termasuk apa yang non pariwisata. Cuman yang non pariwisata itu kan belum sejelek itu. Misalnya ekspor, mungkin tahun ini aja mulai turun. Kargo mulai turun, ekspor hasil laut sudah mulai turun lagi, semakin dalam. Kalau namanya pertanian tuh udah turun mengikuti hotel. Dulu yang udah besar-besar itu kan nyuplai misalnya apapun kan ke hotel, restoran. Sekarang tinggal 20%. Nah nanti kalau hotel itu full lagi,
Nah, misalnya sayur-sayuran, ayam, daging lokal, buah lokal, ini ngomongnya lokal-lokal dulu ya. Termasuk import kita juga turun karena memang peminat nggak ada. Yang diimpor tuh kalau Bali kan daging, Australia, wine, alkohol, terus misalnya gandum, misalnya gitu kan, buah-buahan, import juga ada, itu menurun juga. Karena apa? Memang peminat itu nggak ada kan gitu kan. Jadi hotelnya lagi kosong, isi cuma 15%, 20% kan otomatis permintaan pasar itu segitu. Jadi kita susah, memang kita mau bilang jadi petani, pekebun, peternak, ya nggak semudah itu. Ya, nggak bisa langsung. Kalau bertani kan perlu lahan kan, perlu persiapan lahan. Perkebun juga gitu, peternak juga begitu. Dan sekarang ini kalau kita orang yang udah maju pun dulunya, misalnya dulu yang peternak ayam, katakan satu hari jual 1.000 ayam. Sekarang itu tinggal 20%-nya. 20%-nya. Karena yang permintaan hanya warga, home industry untuk makan di rumah, restoran tutup kan gitu. Ya, ada yang juga masih, misalnya babi itu kan lagi ngetren masih di Bali ada. Tapi hanya beberapa saja yang lain. Ini belum semua. Jadi kita bersyukur kalau cepat-cepat dibuka. Mudah-mudahan tidak dipending lagi. Memang ini kan banyak kementerian yang terlibat. Ada Menteri Hukum dan HAM, masalah itu apa, imigrasi, luar negeri, Menteri apalagi pariwisata itu sendiri, maritim, Menteri Kesehatan. Dan ini memang banyak yang dilibatkan. Baik. Tadi Pak Kun sempat menyinggung juga tentang bagaimana misalnya kalaupun dibuka gitu ya, perlu aturan yang tegas. Nah, kita sudah mendengar beberapa informasi bahwa kalau dibuka, ini agak menarik juga ketika ada kewajiban bagi wisatawan asing yang datang untuk isolasi di hotel selama 5 hari. Apakah ini masuk logika? Misalnya, ada nggak orang yang mau, saya harus 5 hari ke Bali, sedangkan mereka mungkin jalan-jalan cuma 3 hari. Gimana logika berpikir, apakah ini akan bisa diterima? Gitu? Kalau ini orang yang wisatawan jarak jauh, misalnya orang Eropa Barat, itu 3 hari 5 hari masih oke. Dia kan berlibur ke Indonesia mungkin 3 minggu 2 minggu. Kalau hanya lokal itu kan misalnya long weekend, kan nggak mungkin kan. Ini kan luar negeri, nanti mana yang firm bener yang mana. Ya kalau sampai itu agak, sebenarnya kalau kita ngomong sekarang kan di PCR aja. PCR itu paling cepat kan 4 jam. Kita udah tahu bahwa ini negatif atau positif. Kalau ya udah gitu mau diapain? Apakah boleh langsung masuk hotel? Kalau nunggu itu kan tidak apa-apa, 4 jam, 5 jam, katakanlah 1 hari kan tidak apa-apa. Ditaruh hotel tertentu, yang karantina itu di sepanjang ini kan banyak hotel murah-murah kan. Atau di hotelnya dia, misalnya booking di Nusa Dua yang 5 star, langsung nginep di situ. Memang ini perlu kerja keras. Perlu kerja ekstra. Iya, karena ngecek itu kan harus ada manusianya kan, SDM-nya, yang bagaimana ini nanti kalau datang itu berapa ribu katakanlah. Itu kan semua itu tenaga medis sudah siap di airport. Nah, 5 hari itu agak kelamaan. Tapi kalau bagi wisatawan mancanegara yang datang dari Eropa itu nggak masalah sebenarnya, karena mereka bisa di sini beberapa hari. Apakah 5 hari itu hanya di kamar? Apakah bisa ke kolam renang, jalan-jalan di pantai itu? Saya rasa nggak masalah. Resort kita ini kan bagus, ada satu hotel yang lahannya 40 hektar. Jalan-jalan di hotel itu kan cukup capek sudah. Di kebunnya, di kolamnya, di pantainya udah lumayan exercise kan. Kalau saya seumur saya ini, waduh, hotel yang besar itu udah berat. Kadang kita bagi kan diantar pakai kereta kan itu. Itu enggak apa-apa. Nah, kalau hanya di kamar, agak berapa? Agak berat ya. Nah, itu kalau menurut saya begitu. Tapi yang jelas memang harus ada, katakanlah misalnya dari Singapura, atau dipilih sebenarnya dulu Pak, negara-negara mana yang akan bersedia untuk berjalan-jalan, katakanlah berwisata ke Bali. Itu harus dibuat dulu perjanjiannya gitu Pak harusnya. Jadi tourism bubble memang begitu. Cuman kita kan ini 4 negara itu yang mana kita kan belum firm banget. Kemarin itu kan Singapura kan 4 Mei itu udah terbang ke Bali. Iya katanya. Ini contoh aja, tapi nggak jadi. Nggak jadi. Dia udah datangi agent, kebetulan saya kan agent Singapura yang di kartu saya kan mau 2 kali ke Bali. Akhirnya kita belum siap. Apakah yang Singapura yang belum siap kita nggak tahu kan. Tapi itu penting sekali Pak. Kita karena untuk hub itu berbawa turis kan, orang Singapura pesawatnya bawa turis ke Bali, ya toh? Nah, itu penting kalau itu nanti dibuka. Ya, saya rasa apakah persyaratannya orang-orang yang udah divaksin dulu. Saya udah divaksin 2 kali, bisa terbang ke luar negeri, itu ini contoh kan. Ini penting Pak. Jadi kita yang itu artinya terbuka aja sebetulnya. Kalau saya syaratnya ya PCR. Itu yang beli akurat mahal. Kalau swab test kan kurang. PCR harus negara yang menyediakan itu gitu Mas ya. Ya negara nanti bayar nggak apa-apa.
Berapa bayarnya gitu? Di airport ada konter itu kan. Apakah dari negara yang sudah PJR, apa kita bisa mempercaya negara itu bahwa ke Bali nggak perlu lagi gitu kan? Ini kita nggak tahu kan, tergantung negara kan, kita nggak tahu. Kalau mau double cross ya costnya tinggi sedikit. Kalau disubsidi negara ini kan yang dilihat tuh multiplier efeknya. Tamu itu 2 minggu di Bali mau spending berapa? Mau $10.000, mau $5.000. Jadi kalau kita kehilangan let's say 1 juta untuk PJR kan tidak apa-apa, satu orang kan, masih uang kecil kan. Dan itu yang kita lihat sebetulnya. Jadi ekonomi Bali hidup. Baik, masih tetap pariwisata Pak yang harus bisa mengatur pertumbuhan ekonomi. Kalau kita ke petani tadi juga susah ya, apa industri juga susah karena pasar nggak ada gitu Pak ya. Take time Pak. Jadi manufacturing itu sebenarnya bisa, pengalengan ikan, handicraft, garment industri, ndet Bali itu kan kan digaung-gaungkan. Tiap hari Selasa pakai ndet otomatis kan produksinya naik. Sebenarnya kan ke sana. Tapi ya butuh waktu ya. Butuh waktu misalnya yang itu perda-perda buah lokal, daging lokal, itu kan masalahnya sekarang nggak ada permintaan. Jadi walaupun bikin aturan, kalau yang beli nggak ada mau apa? Kan gitu Pak. Ini serba susah ya Pak di sebenarnya kondisi. Kalau misalnya Jogja, Jawa Timur, Jawa Tengah itu pariwisatanya 20%. Jadi yang manufaktur, pendidikan, apa yang lain itu jalan. Jadi minus sih minus, tapi nggak seberat Bali. Bali ini kan memang sudah sangat modern, sudah jasanya top. Dari pertanian itu kan ke manufaktur dulu kan. Nah ini langsung kita lompat ke pariwisata. Memang tempat menguntungkan untuk budaya Bali, menguntungkan untuk itu. Nah ini karena pandemi dunia itu yang terkena di situ. Services business, airline, hotel itu yang terkena di dunia, tidak hanya Bali doang. Nah ini yang berat. Nah kalau dalam kondisi periode 1,5 tahun, sepertinya agak susah juga. Oke, kita masih menunggu nih Juli ini apakah benar akan dibuka atau tidak, masih mudah-mudahan sih benar ya. Ada yang jangan sampai kita di PHP lagi. Tapi apa yang mesti kita lakukan gitu Pak? Mungkin Pak Kun punya solusi pemerintah terutama, karena memang kalau buka pariwisata ini kan juga harus pusat. Gubernur nggak bisa memutuskan ini. Apa yang mesti dilakukan? Oke lah Gubernur Bali dalam kondisi seperti ini untuk menjaga nafas ekonomi Bali menurut Pak Kun. Ini kan Gubernur baru dipanggil Presiden. Ya, katanya sudah mudah-mudahan itu udah firm. Pak Menteri. Mudah-mudahan ya, doa kita bersama. Oke. Pak Menteri Pariwisata kan udah 6 bulan ngantor di Bali. Dan mudah-mudahan polosinya itu juga pro Bali. Memang harus dibuka. Jangan ditunda lagi. Ini kalau ditunda lagi, mohon maaf saja payah Pak. Dari kita lihat setelah dibuka itu ada nggak turis datang? Ada nggak penerbangan mau ke Bali? Kan itu. Garuda punya nggak mau terbang ke sana, misalnya jemput bola ke Singapura, ke Cina, atau ke mana lagi? Ini kan karir nasional kita sebetulnya. Yang peluang mengangkut, mungkin isinya cuma 1/4, tapi karena negara Indonesia yang punya kan nggak apa-apa sebetulnya kan. Kalau mereka asing itu kan membawa ke Bali turis berapa? Kalau pesawat besar 300 misi 50 mungkin dia nggak mau kan? Ini mohon maaf saja ya. Nah, sekarang Garuda siap nggak kira-kira nasional karir kita untuk jemput bola misalnya tamu dari Cina, misalnya dia terbang ke Beijing, atau terbang ke Shanghai, atau terbang ke Singapura. Nah ini kita harus siap-siap itu. Airline kita aja dipakai, pesawat ini kan nggak terbang kan, kawinnya juga nganggur kan, kasihan ya. Kalau menurut saya, atau Aresia itu yang swasta di Indonesia, atau Lion Air sudah jemput. Kalau ya harga yang bagaimana terserah buat mereka kan. Ini penting sekali. Nah, ini belum tentu langsung laku nanti. Langsung ada yang datang nanti belum tentu. Dibuka pun belum tentu ya laku. Menurut saya gitu loh. Tapi kita optimis dulu ya. Teman-teman tuh ini udah hoping, jangan sampai ditunda lagi. Kalau ditunda lagi payah ya kondisi kita. Gitu. Kalau menurut saya. Baik. Ya terima kasih Pak Kun atas waktunya. Saya kira memang masih buka pun gitu ya, masih tadi Pak Kun bilang belum tentu ada yang kecuali harus ada upaya-upaya lain ya. Paling tidak itu menjaga harapan mungkin Pak ya. Iya, harapan. Menjaga harapan pengusaha. Baik. Terima kasih Pak Kun dan terima kasih pemirsa Bali TV. Tentu kita berharap memang yang terbaik lah buat Bali dalam kondisi yang sudah, kalau membayangkan kerusakan permanen ekonomi ini yang memang cukup membahayakan bagi kita, kalau butuh waktu lagi yang panjang. Tapi Pak Kun punya kira-kira berapa tahun lagi Pak pariwisata bisa pulih normal? 2-3 tahun? Bisa 3 tahun, bisa 4 tahun. Bisa 4 tahun. Karena ini kan kita memang negara lain belum dibuka Pak. Nah, misalnya Australia ini kan
Kuta ini turisnya Australia. Oke. Kapan mau dibuka kita belum tahu. Gitu. Mohon maaf saja kalau Kuta ngomong Kuta aja kan. Iya. Itu negara tetangga paling dekat kan 3 jam Oke. sampai sini 5 jam sampai sini kan. Australia belum Untuk dibuka. Bali ini untuk orang Australia second home-nya gitu. Baik. Oke, kita Eropa mudah-mudahan udah gitu kan. Mudah-mudahan. Sebetulnya Oke. gitu. Baik, demikian pemirsa Bali TV atas waktunya di Bali Post Talk kali ini. Ya, mudah-mudahan bisa menjaga harapan kita ke depan untuk bagaimana mempertahankan kekuatan ekonomi, bangkitlah bahasa gitu, jangan sampai terpuruk terus, apalagi sampai mati ini akan susah juga buat kita. Saya tutup dengan Paramasanti, Om Santi Sati Om. Sampai jumpa. Terima kasih.